Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Meurasilu pada tahun 1267 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai juga disebut dengan kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Sumawe dan Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Berdasarkan berita Marco Polo 1292 dan Ibnu Battuta abad ke-13, pada tahun 1267 telah berdiri kerajaan Islam di Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya batu nisan makam Sultan Malik As-Saleh 1297, Raja pertama Samudra Pasai. Berdasarkan hikayat Raja-Raja Pasai, diceritakan tentang pendiri Pasai oleh Marasilu setelah sebelumnya ia menggantikan seorang raja yang bernama Sultan Malik Al-Nasr. Keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai. Menjelang masa-masa akhir pemerintahan Kesultanan Pasai, terjadi beberapa pertikaian di Pasai yang mengakibatkan perang saudara. Sulalatus Salatin menceritakan Sultan Pasai meminta bantuan kepada Sultan Melaka untuk meredam pemberontakan tersebut. Namun, Kesultanan Pasai sendiri akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Portugal tahun 1521 yang sebelumnya telah menaklukkan Melaka tahun 1511, dan kemudian tahun 1524 wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan wilayah Aceh. Pendiri Sultan Malik As-Saleh atau Nizamuddin Al-Kamil tahun berdiri 1270 Masehi atau pertengahan abad ke-13, Raja pertama Sultan Malik As-Saleh. Alasan Islam masuk ke Samudra Pasai dibawa oleh para pedagang Islam yang singgah di Samudra Pasai. Sumber sejarah tentang info ini yaitu naskah peninggalan Kerajaan Samudra Pasai, nisan makam Sultan Malik As-Saleh, dan hikayat Raja Pasai. Berikut adalah raja-raja yang memerintah Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama Sultan Malik As-Saleh, Sultan Muhammad Malik Zahir, Sultan Mahmud Malik Zahir, Sultan Mansur Malik Zahir, Sultan Ahmad Malik Zahir, dan Sultan Zainal Abidin. Berikut adalah peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama Lonceng Cakradoya. Benda peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. Sekitar tahun 1414, Kaisar Yongle, penguasa kerajaan Cina, mengutus Laksamana Cheng Ho untuk memberikan lonceng Cakradoya kepada Kerajaan Samudra Pasai sebagai tanda persahabatan kedua kerajaan. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai, naskah Surat Zainal Abidin. Surat tersebut ditulis menggunakan aksara Arab, berisi tentang keadaan Samudra Pasai pada abad ke-16 Masehi, tepatnya saat Portugis berhasil menguasai Malaka. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai, stempel kerajaan. Stempel ini diduga milik Sultan Muhammad Malikul Zahir yang merupakan Sultan kedua Kerajaan Samudra Pasai. Dugaan tersebut dilontarkan oleh tim peneliti sejarah kerajaan Islam. Stempel ini ditemukan di desa Kutakruok, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai ada juga batu nisan Sultan Malik Az-Zahir. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai yang masih dapat dijumpai adalah kompleks makam Sultan Nasriyah di Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Pecahan keramik dan gerabah yang ditemukan warga di Kecamatan Samudra. Sumber sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Catatan perjalanan Marco Polo Venesia Italia tahun 1292. Di Perlak dijumpai penduduk yang memeluk agama Islam, sedangkan di Samudra terdapat makam-makam raja-raja Islam dengan jirat dari Gujarat dan yang memerintah bergelar Sultan. B. Catatan Ibnu Battuta atau sejarawan dari Maroko. Samudra Pasai tempat studi Islam mazhab yang berkembang Syafel, berkunjung tahun 1345 sampai 1346. C. Kronik Cina. Berita Mahuan tentang orang-orang Islam di Majapahit berasal dari Barat atau Samudra dan Malaka. D. Adanya mata uang dirham sebagai alat tukar. E. Abad 16 Samudra Pasai jatuh ke tangan Portugis 1521 sampai 1541. F. Selanjutnya Pasai berada di bawah kekuasaan Aceh, Sultan Ali Muhayyad Shah.